Amsal pasal 14 ayat 27 sampai 35. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Baca juga Amsal pasal 3. Hati yang tenang. Saudara-saudara, kata tenang dalam Amsal 14 ayat 30 merujuk kepada kesehatan atau kesembuhan. Di sini ketenangan hati bukan menggambarkan kesehatan biologis, tetapi kesehatan rohania. Hati yang tenang adalah hati yang sudah disembuhkan dari krisis rohanianya. Penyembuhan ini tentu saja datang hanya dari Tuhan. Bandingkan Yeremia pasal 33 ayat 6. Namun kita bisa membuat diri kita sendiri kehilangan itu ketika menolak untuk mendengarkan dia. Maka Salomo di tempat lain memberikan peringatan bahwa orang yang bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal pasal 29 ayat 1. Kata dipulihkan adalah sama dengan kata yang diterjemahkan sebagai tenang dalam teks yang kita baca hari ini. Maka hati yang tenang bukanlah hati yang berkeras dalam mengejar keinginannya sendiri yang berdosa, tetapi memperhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh, taat kepada teguran-tegurannya, dan konsekuensi dari memiliki hati yang seperti ini digambarkan di sini, mungkin dengan agak mengejutkan, sebagai menyegarkan tubuh. Hati yang tenang membawa kehidupan, bukan hanya bagi jiwa, tetapi bahkan bagi tubuh. Pemulihan rohania atas hati yang telah tercerai-berai akibat dosa yang disebabkan oleh ketaatan yang rendah hati akan firman Allah membawa kepada kesejahteraan pribadi secara utuh. Saudara-saudara, sebaliknya, iri hati bisa membusukkan tulang. Iri hati menandai keinginan dan niat hati yang kuat. Kata ini bisa digunakan dalam arti yang baik, yang menandai hati yang bersemangat bagi Tuhan. Baca Mazmur 69. Namun di sini kata tersebut secara jelas menggambarkan keinginan yang bukan diarahkan kepada Allah, melainkan kepada diri sendiri. Keinginan yang egois dan keras kepala ini yang menolak kuk dari hukum ilahi adalah sumber dari pembusukan yang dalam dan luas. Kerusakan manusia dari dalam keluar bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Saudara-saudara, ada banyak orang masa kini yang sedang mencari rahasia untuk umur panjang. Banyak yang berdalih kepada metode-metode eksotik dan esoterik untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Tetapi pembaca yang terkasih, apakah kamu mau menerima ajaran Allah dalam perkara ini? Jika kamu menginginkan hidup yang sehat, umur panjang, kamu harus melihat dalam hatimu yang paling jujur. Hati yang disembuhkan
dari kekeraskepalaannya akan membawa kesehatan bagi diri manusia secara utuh. Hati yang condong kepada kehendak diri memimpin kepada kematian. Sungguh jelas firman Tuhan, jika kamu mentaati Taurat Allah dari hati, kamu akan mendapati bahwa hal ini menambahkan bagimu panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Baca dalam Amsal pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudara, hati yang tenang ketika kita belajar firman Tuhan dan makin mengerti kehendak Tuhan, sehingga selalu giat dalam pelayanan. Mari terus melayani bersama kami, HOR Ministry.